Perkenalkan, nama saya Dewi Dongoran. Saya siswa kelas 11 dari SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu dari materi pelajaran ekonomi, yaitu materi perdagangan internasional. Untuk memulai pelajaran kita tentang materi perdagangan internasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian perdagangan internasional. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi di antara dua negara atau lebih. Dampak dari perdagangan internasional sudah terasakan dalam kehidupan sehari-hari dan telah terjadi sejak beberapa puluh abad yang lalu. Contoh kecilnya adalah penggunaan smartphone canggih yang diproduksi dari Cina atau pakaian bermerek yang berasal dari luar negeri. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa disebut negara eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengimpor barang disebut negara importir. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Kita pasti tahu, sumber daya alam di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi masyarakatnya. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak mengekspor tekstil ke Amerika Serikat karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga murah. Sebaliknya, dari Amerika Serikat, kita banyak mengimpor mobil karena Amerika Serikat dapat memproduksi mobil dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah perbedaan selera. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya. Tetapi orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia sehingga perlu diimpor. Yang ketiga adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Yang terakhir adalah perbedaan teknologi. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang teknologinya sederhana. Misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, maka pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya ekspor atau impor yang tinggi, dan perizinan yang berbelit-belit. Yang ketiga adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan di dalam perdagangan. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari perdagangan internasional. Berikut adalah manfaat yang dapat kita peroleh dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, ringgit, atau mata uang asing lainnya. Mata uang asing ini biasanya disebut dengan devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi.
Yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama di bidang ekspor, memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk menghasilkan barang ekspor tersebut, dibutuhkan tenaga kerja dari masyarakat. Untuk itulah, perdagangan internasional bisa memperluas kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang belum mencukupi jumlahnya atau tidak memenuhi permintaan pasar, maka tidak ada salahnya jika barang tersebut diimpor dari luar negeri. Untuk manfaat yang keempat adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum disediakan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memicu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Di Indonesia, barang impor beragam, antara lain televisi, pakaian, atau barang elektronik lainnya. Yang terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan pelatihan untuk menggunakan barang-barang impor tersebut. Setelah kita mengetahui manfaat dari perdagangan internasional, saatnya kita mengetahui teori perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Teori ini dipopulerkan oleh Adam Smith. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara bisa dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain, tapi dengan asumsi bahwa sumber daya alam yang digunakan itu adalah sama. Artinya, negara bisa memproduksi produk tersebut dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel yang berikut. Tabel ini menjelaskan produksi beras dan motor yang diproduksi Indonesia dan Jepang. Seperti yang kita lihat, Indonesia memproduksi beras 80 ton per hari dan memproduksi motor 80 unit per hari. Sedangkan Jepang memproduksi beras 40 ton per hari dan motor 160 unit per hari. Di sini dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia mutlak dalam memproduksi beras, sedangkan negara Jepang unggul dan mutlak dalam memproduksi motor. Karena itulah, Indonesia melakukan spesialisasi di produksi beras dan begitu juga sebaliknya. Dua negara akan bertukar barang. Yang selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini dipopulerkan oleh David Ricardo. Teori ini mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan, dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Meski salah satu negara memiliki semua keunggulan, perdagangan internasional tersebut tetap bisa dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut. Di dalam tabel ini terlihat bahwa Indonesia memproduksi TV 80 unit per hari dan memproduksi motor 80 unit per hari. Sedangkan negara Jepang memproduksi TV 120 unit per hari dan motor 160 unit per hari. Menurut teori absolut atau teori mutlak, situasi ini tidak bisa melakukan pertukaran. Akan tetapi, kalau menurut teori komparatif, situasi seperti ini masih bisa melakukan pertukaran, yaitu dengan membandingkan nilai dasar tukar dalam negeri atau DTDN di masing-masing negara. Di sini kita melihat DTDN yang dipergunakan adalah satu TV mengorbankan satu motor dan satu motor mengorbankan 0,75 TV. Setelah menentukan DTDN-nya, tentu mereka dapat melakukan perdagangan internasional.
Meskipun Jepang unggul dalam memproduksi keduanya, tapi jika keduanya melakukan perdagangan internasional, maka keduanya akan mendapatkan untung. Karena kita lihat di sini, satu TV mengorbankan 1,3 motor dan satu motor mengorbankan 0,75 TV. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah kedua negara harus melakukan spesialisasi pada kedua produknya agar mereka memperoleh keuntungan dengan melaksanakan perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor antara lain adalah kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Yang pertama adalah kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan suatu kegiatan dalam suatu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Ketika diberlakukan perdagangan internasional, kuota tidak dapat dipakai lagi karena menghambat perdagangan internasional. Yang kedua adalah tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan tarif ini, harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga barang sejenis yang diproduksi dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Yang ketiga adalah subsidi. Karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dari dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi di dalam negeri. Yang keempat adalah larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang dilarang diimpor. Misalnya, barang-barang tersebut berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Selain itu, larangan impor dapat pula dilakukan untuk menghemat biaya devisa. Yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama adalah diskriminasi harga. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Oleh karena itu, mungkin saja harga barang di negara B lebih murah dibanding harga di negara A. Padahal barangnya sama persis. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua adalah pemberian premi. Kebijakan selanjutnya adalah pemberian premi. Pemberian premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya adalah dengan memberi premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi bentuknya berbeda-beda, antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang selanjutnya adalah kebijakan dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga tersebut di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Kita dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Kebijakan dumping ini sudah dilarang karena mematikan persaingan penjual di dalam negeri. Jadi kebijakan ini tidak dipergunakan lagi. Yang selanjutnya adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harganya yang relatif murah. Yang terakhir adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, antara lain ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contoh alasan ekonomi adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dengan kebiasaan mengekspor barang ini. Yang selanjutnya adalah alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama adalah letter of credit.
Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Maka letter of credit dapat disebut sebagai suatu alat mengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran pada eksportir. Pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit adalah opener atau importir, issuer atau bank yang menyetujui dan mengeluarkan letter of credit, penjual atau eksportir, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu bank di negara eksportir yang biasa disebut confirming bank. Yang kedua adalah advance payment. Advance payment adalah suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayarannya dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan, full payment, atau sebagian, atau partial payment. Pembayaran biasanya dilakukan dengan cara mentransfer dana secara langsung ke rekening eksportir. Yang selanjutnya adalah open account. Open account merupakan suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan setelah produk atau barang dikirim dan terjual atau setelah jangka waktu tertentu. Sistem ini biasa dilakukan oleh importir dan eksportir yang sudah berhubungan dagang cukup lama atau sudah saling kenal dan percaya penuh atas kredibilitas importirnya. Sistem pembayaran ini biasa dilakukan juga oleh perusahaan dan afiliasinya atau perusahaan multinasional atau MNC. Yang selanjutnya adalah Commercial Bills of Exchange atau yang biasa disebut dengan draft atau wesel. Draft merupakan sebuah dokumen yang prinsipnya berisi suatu instruksi dari eksportir kepada importir untuk membayar barang atau produk yang telah dibelinya. Dalam dokumen ini tertulis perintah dari eksportir drawer yang ditujukan kepada importir. Drawer atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dalam jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang untuk membawa draft tersebut. Yang selanjutnya adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah produk atau barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Dengan metode ini, eksportir akan mengirim barang kepada importir, tetapi hak kepemilikan barang tersebut tetap dipegang oleh eksportir. Terakhir adalah collection. Cara collection adalah suatu cara di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Yang selanjutnya adalah sistem pembayaran internasional. Yang pertama adalah cash in advance atau pembayaran secara tunai. Cara pembayaran tunai ini sebagaimana yang umum terjadi pada transaksi jual beli yang sering dilakukan. Pada pembayaran ini, pembeli menemui penjual dan membawa barang yang telah dibayar dengan uang tunai. Pembayaran tunai biasanya dilakukan oleh eksportir dan importir yang belum saling mengenal sehingga kepercayaan tinggi belum ada di antara mereka. Yang selanjutnya adalah clearing internasional. Clearing merupakan penyelesaian antar bank yang berbeda negara karena ada transfer dana di antara nasabah mereka di kedua negara yang berbeda. Dalam pembayaran dengan sistem clearing internasional, importir membayar sejumlah uang sesuai harga dengan tabungannya di dalam negeri, kemudian importir akan transfer ke rekening eksportir di bank negara eksportir. Cara pembayaran yang ketiga adalah wesel. Wesel merupakan surat perintah pembayaran. Perintah pembayaran tersebut sebenarnya ditujukan pada pembeli atau importir, namun dapat disampaikan ke bank dan disertai dokumen pengiriman barang yang diekspor. Cara ini dapat disebut eksportir berutang pada bank sejumlah nilai transaksi ekspor dengan jaminan dokumen pengiriman ekspor dan menagih pada importir. Bila importir tidak mampu membayar saat wesel jatuh tempo pelunasannya, bank akan menagih kembali kepada eksportir dan eksportir menagih sendiri kepada importir. Yang kedua adalah telegraphic transfer. Cara ini sering disebut juga dengan cable order. Transfer telegrafik adalah perintah pembayaran importir melalui telepon atau telegram kepada bank di luar negeri untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir. Cara ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah terkenal sehingga bank di luar negeri percaya untuk membayar transaksi ekspor impor tersebut.
Yang selanjutnya adalah letter of credit. Tadi sudah disinggung letter of credit. Jadi letter of credit itu hampir sama dengan telegraphic transfer. Pada perintah itu berupa surat dari bank atas permintaan nasabahnya yang menjadi importir untuk membayar uang kepada eksportir. Yang selanjutnya adalah pembayaran kemudian. Pada sistem pembayaran kemudian, pembayaran dilakukan sebelum barang tiba atau diterima pihak importir. Eksportir telah mengirim dokumen yang berisi kapan importir harus membayar. Sistem ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepercayaan yang tinggi antara importir dan eksportir. Yang kedua, barang yang dijual akan dikirim langsung kepada pembeli beserta dengan dokumennya. Yang ketiga, eksportir kelebihan dana. Materi selanjutnya adalah sistem kurs. Kurs ialah harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan hal terpenting adalah nilai tukar, karena kurs akan menginformasikan harga di berbagai negara ke mata uang di negara kita. Berikut adalah fungsi dari kurs. Yang pertama adalah sistem tukar internasional. Kurs difungsikan sebagai uang yang digunakan sebagai alat tukar-menukar barang dalam dunia perdagangan internasional. Yang kedua, alat pengendali kurs. Kurs dalam sebuah negara bisa saja menguat atau melemah sewaktu-waktu. Dengan pengolahan tingkat dari pemakaian suatu valuta asing tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Berikut adalah jenis kurs valuta asing. Yang pertama adalah kurs jual. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua adalah kurs beli. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukar mata uang asing. Yang terakhir adalah kurs tengah. Kurs tengah adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli atau jumlah kurs beli dan kurs jual dibagi dua. Berikut adalah sistem kurs. Yang pertama adalah sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi akan diredam oleh pemerintah atau intervensi. Yang selanjutnya adalah sistem kurs bebas atau mengambang atau floating exchange rate. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendah dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran uang itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem tingkat mengambang terkendali atau managed floating rate. Ini adalah kombinasi dari dua sistem di atas. Nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Ada dua jenis kursnya, yaitu dirty floating atau mengambang kotor dan clean floating atau mengambang bersih. Materi selanjutnya adalah neraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan, catat keadaan ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, ekspor dari negara kita ke negara lain berupa kayu, garmen, minyak, dan gas bumi, serta barang-barang lainnya. Sedangkan impor negara kita dari negara lain berupa suku cadang, barang-barang elektronik, atau barang-barang konsumsi lainnya. Negara kita menginginkan agar neraca perdagangan bersifat positif, yang berarti ekspor lebih besar daripada impor. Negara kita berusaha untuk menghindari neraca perdagangan negatif atau neraca perdagangan defisit. Neraca perdagangan negatif terjadi jika lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Neraca perdagangan mempunyai peranan sentral dalam neraca pembayaran atau balance of payment, di mana terlihat aliran uang secara keseluruhan yang masuk dan keluar. Yang selanjutnya adalah neraca pembayaran internasional atau balance of payment.
adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran adalah yang pertama debit dan yang kedua kredit. Debit adalah bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya adalah barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda, dan lain-lain. Yang kedua adalah kredit. Kredit adalah bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk lain. Contohnya adalah barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, atau yang lainnya. Ada beberapa komponen dalam neraca pembayaran internasional. Yang pertama adalah neraca berjalan atau current account. Komponennya antara yaitu yang pertama adalah neraca perdagangan, yaitu yang mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu surplus, defisit, dan seimbang. Yang kedua adalah neraca jasa. Neraca jasa ini mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, dan lainnya. Yang ketiga adalah neraca transaksi sepihak atau unilateral. Neraca unilateral mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Yang selanjutnya adalah neraca modal atau capital account. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal ekspor dan impor yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik. Yang ketiga adalah neraca moneter. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Neraca pembayaran aktif adalah devisa masuk lebih besar dari devisa yang keluar. Sedangkan neraca pembayaran pasif adalah devisa yang masuk lebih kecil dari devisa yang keluar.